Masuk ini nggak keren, tapi nggak apa-apa. Nih bubur di gunung. Kita nikmatin rasanya seperti apa. Jalan-jalan kita kali ini ke Gunung Sindoro. Kawan-kawan pernah ke sana? Pastinya bakal seru banget. Dimulai dengan naik ojek menuju terminal bis dan kemudian naik bis menuju Wonosobo. Dari kota itulah kita akan bertolak ke Gunung Sindoro. Yang kerennya di Sindoro tuh gini, sebelum naik semua di cross check, barang-barang yang udah masuk carrier dikeluarin semuanya, di list satu persatu. Sebenarnya agak repot sih ya, bikin gini, bongkar lagi, masak lagi, bongkar lagi, masak lagi. Tapi bagusnya setiap pendakian kayak begini jadi bakal kekontrol sampah-sampahnya. Jadi gunung itu bukan jadi tempat sampah karena buang sembarangan. Orang nggak ada kerjaan. Sampai permen aja suruh dikupasin tuh permen. Tuh masukin ke dalam sini nih. Baru jatuh. Kupasin permen. Biar nggak sembarangan buangnya. Ya Allah ya Robi. Ya iyalah. Ntar ini kepanasan lengket semua, ambiar ini. Iya betul. Jadi karamel. Kami naik ke Gunung Sindoro melalui base camp Keledung. Selain lewat sini, ada juga lewat base camp Alang-Alang Sewu. Kenapa kami memilih lewat Keledung? Karena ada ojek yang bisa membawa kami naik sampai pos 1,5. Jangan direkam. Dipakai cara apa? Pentingnya mendaki itu sebelum naik sarapan dulu biar kuat Makan cuy. naiknya. Makan cuy. Makan cuy. Nih kalau naik Sindoro kita bisa naik ojek sampai pos berapa Pak? Pertengahan pos 1,5 ya? 2. 1,2 ya? Lumayan lah. Jadi bukan berarti kita itu pendaki yang manja, tapi kita menghemat waktu dan tenaga. Dan kita juga memberikan kontribusi bagi warga sekitar. Bukan begitu Pak? Iya. Jangan dikira naik ojek di sini kayak naik ojek di depan komplek yang rata, lurus, tenang, dan jalannya nggak ada guncangannya. Tapi di sini naik ojek berasa kayak naik roller coaster. Apalagi ojeknya nggak ada shock breakernya. Wah ini harus gigi satu terus ini. Iya. Mati nggak kuat ini Pak. Nah itu nggak kuat. Pendakian pun dimulai dengan segala romantikanya. Sungguh terlalu. Gimana? Baru kali ini naik ojek sampai pelukan sama abang ojek. Saking takutnya, gile. Ajrut-ajrutan. Pendaki macam apa ini? Naik gunung, naik ojek sampai pos 1,5. Udah gitu 30 menit nyampe ini base camp lagi. Gelar tenda deh. Baru segini udah ngat. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Hihi. Mendaki gunung emang asyik. Dapat sedikit jalan landai. Bonus. Gak begitu banyak sih. Istilahnya bonus. Tapi ya lumayan lah. Setelah nanjak full dapat sedikit bonus. Kalau kata pendaki ini, jalan lurus di gunung adalah bonus yang sangat harus disyukuri. Betul. Ya turun lagi dah.
kepala aja kenapa? Jadi kalau naik rame-rame gini enak bagi-baginya. Si Udin bagian aqua galon. Luar biasa. Bisa. Lu bawa apa sih, Sa? Lu, Sa? Tenda dong nih. Bawa tenda. 4 orang. Bawa sleeping bag 4. Iya, busak semua. Roban bawa makanan. Emang cuman gue doang sih yang paling ringan. Biar nggak cepet roboh. Nah, ini yang super. Lihat no kumisnya aja no. Wih. Buat nyari sinyal. Ditambah lagi ngejinjing nesting tuh. Masalah. Bekal di hari tua. Iya. Udah tahu capek, berat. Masih dilakonin. Emang dasar. Nggak capek kan? Nggak capek kan? Situ nggak capek. Loh. Oh, enggak, saya juga nggak biasa tuh. Nggak, kita harus mensugestikan diri. Ini belum apa-apa, ini belum apa, ini belum apa. Tuh, terus. Lanjut. Subscribe ya. @orang biasa dan @Diki Kensela. Ya, Pak. Ya. Yang editnya bingung nanti nih bagaimana ini editnya. Ya udah, Anda yang edit aja. Ya. Yang gantengnya belum maksimal ya. Udah berkabut, Din. Alhamdulillah coy. Akhirnya nyampe pos 3 setelah kita berhujan-hujan ria dan berkabut-kabut ria. Lihat tuh, kabut semua, kabut. Kabut. Asap rokok. Bukan asap rokok nih, kabut. Jadi sepanjang trek dari pos 2, pos 3 itu lumayan ripuh ya, banyak pohon-pohon tumbang. Di mana kita mesti jongkok berkali-kali, wah itu berat banget. Dan lagi treknya batu-batu licin, nanjaknya wih full, mantep. Tambah jalannya juga kecil, jadi kita mesti ganti-gantian sama yang turun. Harus saling paham sih itu. Alhamdulillah sekarang udah sampai pos 3. Kita berapa jam sih tuh? Dari pos 2 ke pos 3 berapa? 2 jam ada lah ya? 12. Kayak kita start mulai jam 12. Pokoknya kita naik dari base camp naik 2,5 jam. Kita naik dari base camp jam setengah 11 naik ojek sampai base camp berapa? 1,5. Udah gitu kita lanjut nyampe ke sini pos 3 jam setengah 3 sore. Makan dulu bentar. Habis makan siap-siap lagi kita buat ngecamp di Sunrise Camp. Rencana kita di sini 2 hari. Sekarang hari Minggu, jadi rencana kita turun nanti Selasa. Hari Selasa kita turun, Selasa pagi kita turun. Jadi kita nggak nguber-nguber banget jalannya. Wih, ini pemandangan dari base camp 3. Dari pos 3. Pemandangan pos 3 dari Sindoro, itu Gunung Sumbing tuh, gagah perkasa. Mudah-mudahan nanti gue sama teman-teman yang lain juga bisa naik ke Sumbing. Istri diajak nggak istri? Istri jangan diajak, repot ngajak istri tuh repot. Repot ngajak istri mah ke salon aja, ke salon. Jago nih yang masak. Bagaimana? Masakan warteg bagaimana? Oh, enak nih. Makanan terenak di gunung. Mewah banget itu, pakai telur, buset. Biasanya mie doang, mewah itu mewah. Din, gue nanya nih Din, lu kan tahu naik gunung tuh capek, kotor, ribet, berat.
kok lu naik gunung lagi sih? Candu deh. Kayak ada nikotinnya gitu. Cuman orang yang memahami naik gunung yang tahu artinya. Asik. Videoin Ki. Ayo Om Roban. Saya pasti bisa. Ayo. Ayo Om Roban. Hati-hati ya. Nah, Bang, jangan habisin tenaga. Sia-sia hidup lo. Dari pos 3 menuju Sunrise Camp, kami diguyur hujan dan perjalanan kami menjadi becek, basah, dan belok. Treknya pun menanjak dengan sangat terjal, makanya memang harus hati-hati sekali di sini, atau kita bisa saja tergelincir dan menggelinding ke bawah. Akhirnya sampai di Sunrise Camp Gunung Sindoro. Wih, perjuangan banget, luar biasa. Alhamdulillah. Sampai dan capek. Tapi ini belum ada apa-apanya. Sampai kita ke puncak besok. Tetap ikutin terus videonya. Jangan kemana-mana. Perjuangan coy. Sampai di Sunrise Camp 2423 mdpl. Ini batas area ngecamp. Besok pagi rencananya, tapi nggak pagi-pagi banget sih, mungkin jam 7 atau jam 8 kita berangkat ke puncak. Infonya sih dari Sunrise Camp ke puncak itu 3 jam. Mudah-mudahan bisa sampai nih ke puncak. Yang penting besok kita ke puncaknya nggak bawa carrier, jadi lebih enteng. Bismillah. Salah satu asiknya naik gunung adalah bisa menyaksikan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ciptanya. Mungkin sudah biasa kita menyaksikan matahari terbit setiap hari. Tetapi kalau di atas gunung, tepatnya di Sunrise Camp ini, terbitnya matahari akan terasa lebih indah dan berbeda daripada biasanya. Cara kita bersyukur atas semua keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah dengan menjaga dan melestarikannya. Beberapa bulan yang lalu kan sama Om ini juga yang sakti banget naik gunung ya. Biasa aja. Sama Om ini yang sakti juga yang ngerekam. Jadi beberapa bulan yang lalu pas lagi naik gunung gede, tepatnya pas lagi turun ya. Pas lagi turun. Jadi pas lagi turun itu, pas di lintasan itu kita ngelihat, terutama saya ini berkesan banget. Jadi ngelihat ada seorang mbak. Mbaknya satu sih. Satu. Bukan berarti mbak banyak gitu, enggak. Satu, ada seorang mbak ya. Jadi dia kelihatannya naik sendiri, turun sendiri, karena dia nggak sama temen gitu, sendirian. Dan yang lebih menakjubkan lagi ya, mbak-mbaknya gemuknya gemuk banget gitu. Kira-kira kalau dilihat itu beratnya berapa? Bisa diukur nggak? Adalah mungkin 90 sampai 1 kuintal gitu ya. 100 kilo ada mungkin ya. 90-an lah, paling kecil ya, paling ringannya. Perkiraan paling ringan tuh 90-an kilo gitu. Mbak-mbak ini gitu ya. Ya kalau bagi seorang wanita 90 kilo itu kan horor ya. Berat 90 kilo. Sebuah mimpi buruk. Iya. Nah, tapi saya ngeliat dia tuh turun sabar pelan-pelan. Saya ngebayangin gimana pas lagi naik gitu kan. Gimana pas dia lagi naik. Tentunya juga selangkah, sabar, pelan-pelan. Tapi nyampe juga gitu kan. Sampai puncak. Nyampe juga.
Nah itu sebenarnya mengajarkan kepada kita ya, tidak peduli bagaimana kondisi kita, keadaan kita, kondisi fisik, kondisi badan atau kondisi apapun yang ada pada kita. Itu kalau misalnya ada cita-cita, ada keinginan, ada harapan, selama terus bergerak, terus maju, terus berusaha, insya Allah kita akan sampai juga di tempat itu, di titik itu. Nah jadi yang penting adalah jangan nyalain keadaan ya, jangan nyalain keadaan, jangan nyalain diri kita ya. Jangan nyalahin temen yang ninggal. Iya. Mohon maaf Tot. Iya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita maju terus, kesusul juga gitu kan. Ya itu beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari naik gunung. Sekarang kita lagi ada di Gunung Sindoro. Beberapa bulan setelah dari Gunung Gede, kita naik Gunung Sindoro. Sekarang di Sunrise Camp, ketinggian 2434. Bener nggak? Itu udah tulisannya 2423 2423 meter di atas permukaan laut. Ya mudah-mudahan ada pelajaran, ada hikmah juga dari perjalanan sekarang. Makin kurus, Alhamdulillah. makin kurus, Alhamdulillah. makin kurus, Alhamdulillah. makin kurus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi naik gunung tuh nggak cuman happy, nggak cuman seneng. Oke, sekarang udah jam 7.23, setengah 8, waktunya kita ke puncak Sindoro. Persiapan puncak, khawatir hujan, bawa ponco. Walaupun semua barang sudah kami tinggalkan di tenda, perjalanan menuju puncak Sindoro tetap aja ngap-ngapan. Medannya berat banget, permukaan tanahnya miring, berbatu-batu cadas. Masih jauh nih lumayan. Jalanan Aromata diminum. di tas. Minum ada di tas. Lumayan udah tinggi ya. Kira-kira dari Sunrise Camp ke puncak 3 jaman ya. Mudah-mudahan nyampe atas terang. Sekarang udah mulai berkabut. Ya tapi di belah sini udah mulai hilang tuh kabutnya tuh. Ya, udah mulai hilang ya. Treknya lumayan juga nih. Ini kayak naik tebing ini, 90 derajat ini. Lumayan ya. Kayaknya kalau bukan musim hujan dia udah berdebu dah. Ini karena musim hujan jadi dia masih agak basah, jadi nggak begitu ngebul. Lumayan. Alhamdulillah hujan membawa berkah. Puncaknya masih kesana lagi. Semakin ke atas, permukaan tanahnya semakin miring. Kalau salah langkah atau kepleset, bisa-bisa ngelinding ke bawah. Makanya kami melangkah dengan hati-hati sekali, pelan-pelan, bahkan kami melangkah dengan bantuan pegangan tangan. Dia lagi menerapkan ilmu husnuzon. Kalau enggak gugunnya gugun Gusti. Semakin tinggi mendaki, kami melihat awan sudah ada jauh di bawah kami. Jadi kami posisinya sudah ada di atas awan. Alhamdulillah sampai pas 4 dibayar hujan. Pas 4 lumayan, pemandangannya keren. Tapi karena hujan jadinya kabutnya tebal banget. Puncak sih sejam lagi kali ke puncak tuh. Wih hujan, masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Enggak resiko mang. Bahaya. Ban, ini dibuka nih ban. Hujan juga nih. Bahaya. Baru sampai pos 3, pos 4 padahal 2838 mdpl. Senti doang. Lumayan tuh, tampung air dapat sedikit. Kayaknya ke puncak rada ngeri juga ya hujan begini ya. Yang mau aja. Intuisiannya bilangan sampai sini. Iya. Kayaknya emang bahaya juga sih. Begini, selamatan nomor 1 nih. Mulai gede juga hujannya. Turunnya juga udah mulai ngeri ini hujan begini.
Gas lagi. Berantakan banget. Turun. Ini nggak bisa turun nih, diam dulu aja kalau gitu. Nih kan ada 2 nih. Kita bikin dua-duanya. Ya bikin bivak aja ini. Bikin bufak aja. Posisinya begini nih. Lihat ini. Ini yang ini manjang ke sini. Yang satu sebelahnya manjang ke sini. Tarik berarti nih, Sok. Yang ujung sini nih. Ikat yang atas dulu. Yang ini ke Ini ke sini dulu. Ini di atas. Itu 2 di bawah. Nanti sebelahnya di atas. Ambil bangku. Ambil bangku dulu. Selfie aja. Oi! Selfie dong. Ah! Gila airnya, Bro. Turun. Turun banget. Den. Kayaknya kita nggak sampai ke puncak Sindoro nih karena cuaca ekstrim. Hujan gede, angin juga. Kita cuma sampai di pos 4. Pos apa namanya? Batu apa? Batu Tatah. Batu Tatah 2838 kalau salah. 2838 mdpl. Belum rezeki aja kali sampai puncak Sindoro, mudah-mudahan lain waktu bisa ke sana lagi karena yang terutama adalah keselamatan dan pulang dalam keadaan baik dan sehat. Ciao. Kenapa? Video. Gini nih kalau juragan banyak duit, naik gunung hujan, duit pada basah. Gila juragan. Juragan. Juragan empang. Lagi naik gunung hujan-hujanan, duit basah semua udah. Enggak, ngapain naik gunung bawa duit gitu. Iya. Orang mau naik gunung bawa minum yang banyak, bawa Iya. duit. Sudah semestinya kita menjaga kelestarian alam sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bukan Inul. Lagi ngapain, Pak? Dur. Berjemur kayak orang barat. Iya. Tanpa alam, tentu saja manusia tidak akan pernah bisa hidup. Kebergantungan manusia kepada alam adalah wujud bahwa manusia bersifat lemah. Dari sanalah harusnya kita semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.